apa? Agenda hari ini masih pemanggilan pemohon dan termohon. Depan bang, Kamera bang. Ini masih pemanggilan prinsipal masing-masing kedua belah pihak, gitu. Cuman yang tadi disampaikan kepada majelis ada perbaikan gugatan dari pemohon. Karena kalau menurut gugatan daripada pihak pemohon ini ada kesalahan, ya. Ada kesalahan di dalam penyebutan cerai talak dan cerai gugat. Gitu. Majelis hakim tadi meminta kepada pemohon, ya, kuasa dari Pak Alif untuk diperbaiki karena di dalam gugatannya bukan disebut sebagai pemohon tapi penggugat. Karena kalau di dalam pengadilan agama yang sudah kita tahu, apabila laki mengajukan cerai adalah permohonan talak. Jadi sebutannya adalah pemohon termohon. Sedangkan pada faktanya yang diajukan ke pengadilan penggugat dan tergugat, gitu. Ya, Ya. lanjut. Ada lagi. Bang, Aska Ungunya sendiri nggak datang bang atau seperti apa? Kebetulan prinsipal kita Bu Aska sedang ada di luar kota, gitu, sedang ada urusan. Nanti diusahakan oleh tim kuasa hukum untuk dihadirkan di tanggal 13 Januari. Bang, ini kan sejauh ini kan bentuk pengajuan gugatan di sini itu kan untuk mengesahkan pernikahan, habis itu gugatan cerai kan bang. Nah sementara Aska Ungi sendiri emang menginginkan nggak sih untuk pernikahan ini disahkan gitu? Artinya begini, yang diajukan berdasarkan daripada relas panggilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat bukanlah disahkan pernikahannya, namun langsung permohonan talaknya, gitu. Jadi pertanyaan kita di sini sebagai tim kuasa hukum, bagaimana seseorang itu mau cerai kalau pernikahannya tidak ada? Nah, dari pihak sana berkata bahwa pernikahan adalah berdasarkan agama. Agama yang mana? Yang mengizinkan adanya pernikahan tanpa adanya wali. Wali itu kan ada wali nasab, ya, keluarga, dan juga wali hakim. Islam mengatur di dalam mazhab Syafi'i demikian, gitu. Saat pernikahan agama yang digelar oleh Bu Aska dan juga Pak Alif, itu dari Bu Aska tidak ada wali. Walinya dari sahabat pihak pemohon tersendiri. Nah, itu tidak memenuhi kriteria di dalam fikih munakahat, hukum agama Islam jika kita berbicara mengenai hukum agamanya, gitu. Dan hukum negaranya pun tidak dicatatkan, gitu. Jadi bagaimana ada perceraian kalau nikahnya aja tidak ada, kan, gitu. Iya. Soal anak sendiri gimana nih bang? Ya, artinya permasalahan anak ya harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan, ya, pemohon adalah sebagai ayahnya, kan, begitu. Dan kita hormatilah jalannya proses peradilan di sini, gitu. Jangan langsung ada perceraian sedangkan pernikahannya kan juga tidak ada. Sebenarnya alasan utama perceraiannya apa sih bang? Ya itu artinya kan media sudah mengetahui lah, ya, adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon di sini. Cuman ya kita tidak bisa ungkap karena masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Biarkan putusan pengadilan nanti majelis hakim yang punya wewenang ke situ. Termasuk kekerasan itu termasuk nggak sih bang? Artinya kalau kekerasan begini, kita sudah menempuh daripada jalur hukum, laporan kita sudah diterima mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh pemohon sendiri. Gitu. Bener nggak sih bang katanya yang hidung berdarah itu? Ya itu nanti tinggal dibuktikan di proses penyidikan lagi nanti. Gitu. Jadi artinya kami ini tidak bisa memberikan satu statement jika sesuatu itu belum adanya satu bukti. Nanti kan ada pembuktian. Ada pembuktian seperti itu. Sama halnya di pengadilan agama ini, ya, proses persidangan juga nanti ada pembuktian. Gitu, ada pembuktian. Bagaimana, saya katakan lagi, bagaimana mau cerai kalau nikahnya saja tidak ada? Itu nikah agama dan hukum negaranya juga nggak ada juga bang? Tidak ada. Hukum agama Islamnya tidak memenuhi, apalagi negaranya. Itu tidak ada. Bang, tapi soal hak asuh anak tadi pihaknya Alif bilang kesulitan menemui anaknya sendiri. Udah datang juga ke rumah menemui tapi nggak diterima dengan baik gitu bang. Ya artinya semuanya ada dasar hukumnya, gitu. Ada prosesnya, kita hormati jalannya proses hukum ini, gitu kan. Karena apabila seseorang mengklaim itu anaknya kan harus ada akte kelahiran, yang memang akte kelahiran tersebut sah dikeluarkan oleh negara, bukan akte kelahiran yang dikeluarkan secara ilegal, kan, begitu. Oh, berarti salah satu alasannya nggak mempertemukan Bang Alif sama anaknya dengan nggak adanya sertifikat akte kelahiran itu salah satunya bang ya? Salah satunya itu juga. Salah satunya itu. Jadi saya sampaikan kami tim kuasa hukum, ya, hadir pada hari ini
ditundanya daripada sidang hari ini karena perbaikan gugatan dari pihak Alif sendiri gitu. Karena salah cacat formil di situ. Oh, berarti pada intinya sidang hari ini tuh ditunda karena Iya. besok, Karena gugatan ada kekurangan di situ. untuk sidang selanjutnya bang agenda Sidang selanjutnya majelis hakim akan menunggu perbaikan gugatan tersebut dan prinsipal diwajibkan hadir. Saya insya Allah akan menghadirkan daripada Bu Aska sendiri. Minggu depan ya bang? Minggu depan tanggal 13 Januari. Insya Allah lancar, teman-teman media doakan supaya proses hukum ini berjalan dengan baik. Gitu. Aska sendiri yang sesuatu Ya artinya beliau hanya berdoa aja supaya dilancarkan gitu, agar terungkap yang mana yang memang benar, yang mana yang tidak. Artinya media di sini juga ya tidak ada digiring opini tersendiri. Artinya kan di sini kan kedua belah pihak kan masing-masing memberikan keterangan. Tinggal kita lihat daripada proses hukumnya nanti bagaimana. Ya, gugatan dari pihak sana. Bang lihat sini bang. Jadi gugatan ini belum final ya, masih ada perbaikan. Oke.